Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar anak bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik. Namun, sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor umur 0-24 bulan. Pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, anak belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga dia dianggap egosentris. 2. Tahap praoperasional, yaitu umur 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. 3. Tahap operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek manapun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis sehingga anak mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula, sifat egosentris anak menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. 4. Tahap operasional formal, mulai dari umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Anak juga bisa melihat kenyataan, tidak selalu hitam putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu. Di antaranya, kemampuan ini penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Faktor penunjang perkembangan kognitif anak usia dini. Ada 2 faktor utama yang dapat menunjang perkembangan kognitif anak usia dini. 1. Hereditas atau keturunan. Faktor ini turut menentukan perkembangan intelektual anak. Dengan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir yang similar dengan orang tuanya. Apakah itu normal, di atas normal, atau di bawah normal? Namun potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk berkembang. 2. Lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kognitif atau intelektual seorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Keluarga, hubungan sehat antara orang tua dan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat bisa membuat anak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pengembangan kognitifnya. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Karena itu, tenaga pengajar atau guru sekolah memiliki peranan sangat penting dalam menunjang perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak juga turut dipengaruhi usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Asupan nutrisi yang tepat dan memadai dapat berperan penting dalam mendukung proses belajar anak. Kombinasi nutrisi dan stimulasi tepat akan membentuk struktur otak anak. Tanpa dukungan nutrisi yang tepat, anak tidak akan menyerap stimulasi secara optimal. Aspek perkembangan anak usia dini.
1. Kognitif bahasa. Domain kognitif dan bahasa mencakup kecakapan anak menangkap informasi yang berkaitan dengan wawasannya, termasuk juga kemampuan konsentrasi, daya ingat, seberapa lancar dia mengemukakan pikirannya, dan sebagainya. 2. Emosi. Pada emosi, kita bicara tentang apa seorang anak itu mengenali emosinya atau belum. Lalu apa dia bisa mengendalikan emosinya atau tidak? Apakah dia cukup yakin pada dirinya? Percaya diri anak bukan tentang keberanian untuk anak tampil di muka umum saja, melainkan keyakinan pada dirinya sendiri. Aspek ini juga terkait kemampuan anak untuk meregulasi emosi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mandiri. 3. Sosial. Domain sosial bisa disebut juga sebagai potensi prestasi supel. Domain ini membahas tentang seberapa luas anak melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Apakah dia bisa minta tolong, saling membantu, juga apakah dia bisa berkenalan dengan orang lain, bekerja sama, dan lain sebagainya.